saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Dan di sini bersama saya Yuni sebagai moderator pada acara malam hari ini, izin untuk membacakan rundown-nya yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Yang kedua nanti langsung penyampaian materi oleh Ustazah Fadlilatin Nailah MT. Kemudian ada sesi tanya jawab dan juga penutup. Baik, kita langsung ke sesi kedua pada penyampaian materi dengan judul Sudah Sampai Mana Ngaji Al-Qur'anmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Fadlilatin Nailah MT dan sedikit membacakan profil beliau. Merupakan alumni dari Ma'had Ahlul Quran Surabaya. Kepada Ustazah Fadlilatin Naila MT, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa mawafa amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan di Zoom meeting ini dalam rangka kajian rutin muslimah yang diadakan oleh Sobat Karimah, ya, dengan tema Recharge Recharge Sawal, sudah sampai manakah ngaji Al-Qur'anmu, ya, gitu. Dan semoga pada malam hari ini, dimanapun kita berada, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dan Allah senantiasa memberikan kita sebaik-baik perlindungannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang syafaatnya sangatlah kita nanti-nantikan kelak. Baik, pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit sharing ya terkait tema pada malam hari ini, dan insya Allah mungkin kajian pada malam hari ini adalah kajian pembuka ya, insya Allah untuk kedepannya mungkin ini bisa selanjutnya untuk kedepannya akan kita lanjutkan dengan tahsin bersama yang akan diselenggarakan setiap Rabu malam gitu, Beh. Baik, tema pada malam hari ini adalah Richard Syawal, sudah sampai mana ngaji Al-Qur'anmu. Sebelumnya berikut adalah outline yang akan
saya sampaikan pada malam hari ini, ya kita akan membahas tentang refleksi, sedikit refleksi terkait bulan Ramadan kemarin, kemudian akan dibahas sedikit tentang keutamaan belajar Al-Quran, tentang untayan nasihat, serta tips istiqomah untuk bersama dengan Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sesi refleksi Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bersama, kalau bahwasanya kalau di bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan kita sebagai umat Muslim. Dan di dalamnya Ramadan itu adalah waktu terbaik untuk kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, karena memang di bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga biasanya kalau misalnya di bulan Ramadan banyak sekali kita rasakan bersama, masjid-masjid akan ramai, kemudian rumah-rumah kita, lingkungan kerja kita, semuanya mungkin akan bernuansa Qurani. Gitu. Namun, apakah suasana Ramadan itu masih kita rasakan sampai sekarang? Bagaimana kondisi keimanan kita, bagaimana kondisi interaksi kita dengan Al-Quran setelah Ramadan, setelah kita lewat dari bulan Ramadan? Apakah masih terasa nuansa-nuansa Quran itu sampai detik ini? Ya, dan masihkah kita rutin untuk membuka mushaf atau sudah jarang? Jangan-jangan mushaf kita hanya digunakan setiap bulan Ramadan saja. Sedangkan di bulan-bulan lainnya, jangan-jangan mushaf itu kita biarkan teronggok begitu saja di tempatnya sampai berdebu, sampai usang. Na'udzubillah. Semoga hal itu tidak terjadi bagi kita semua. Dan apakah kita semua di sini ada jadwal khusus? Atau ternyata kita membaca Quran itu hanya kalau sempat? Ya, padahal seharusnya sebagai seorang muslim yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu adalah surat cintanya Allah kepada kita semua. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ya, jadi semoga kita semua ini tidak tergolong orang-orang yang hanya membaca Al-Quran hanya ketika sempat. Tapi senantiasa meluangkan waktu kita untuk bersama dengan Al-Quran. Ya, sedikit refleksi ini semoga bisa senantiasa kita ingat ketika mungkin keimanan kita sedang lemah, ketika mungkin kita sedang futur, sedang lelah untuk bersama dengan Al-Quran. Semoga refleksi ini membuat kita ingat kembali bahwasanya Al-Quran itu sebaik-baik surat cinta dari Allah untuk kita. Ya, dan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Al-Hadid ayat 9, Allah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi bahwasanya Allah sudah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai penerang, penerang hidup kita. Yang semula kita berada dalam kegelapan menuju kepada cahayanya. Jadi mari kita semua untuk bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan mendekatkan diri kita pada Al-Quran. Nah, kenapa kok kita itu harus sedekat-dekat dengan Al-Quran? Kenapa kok kita itu harus sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran? Karena sejatinya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita dekat bersama Al-Quran. Salah satunya di dalam hadis
Ya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi bahwasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini disebutkan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan Al-Qur'an, maka kelak kita akan tergolong kepada orang-orang yang terbaik, ya, adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi tidak cukup sampai di belajar Al-Qur'an, nanti kalau misalnya ilmu kita sudah cukup dan dirasa sudah saatnya untuk menyebarkan kepada orang-orang di sekitar kita, kita harapannya bisa menjadi orang-orang yang terbaik di sini. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Ya, bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan berlipat 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bahkan kalau misalnya di tafsir yang lain, tafsir hadis yang lain, ada yang mengatakan bahwasanya alifun itu ketika didetailkan lagi, alifun itu menjadi 3 huruf. Ada huruf hamzah, lam, dan fa. Walamun, begitu juga dengan ada lam, alif, kemudian mim. Jadi, Masya Allah nih, ini salah satu yang akan kita dapatkan ketika kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi kalau misalnya kita eh, rutin membaca Al-Quran, rutin tilawah Al-Quran dengan penuh penghayatan gitu, maka Masya Allah betapa banyak kebaikan yang akan didapatkan. Bisa kita bayangkan dalam satu lafaz Bismillah saja, sudah berapa kebaikan yang akan didapatkan. Okay. Yang mana satu kebaikan masih dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kalau kita mau mengimani dan mau mengamalkannya. Kemudian, salah satu keutamaan yang lain. Di sini disebutkan juga ada hadis dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Ya, bahwasanya di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya al-mahir bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi, dan orang-orang yang yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Quran wa yatata'ata'u fih, dengan mengeja, dengan wa huwa alaihi syaqun, dan membacanya dengan sulit, lahu ajron, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan mungkin bagi orang yang masih membacanya dengan kesulitan, dengan terbata-bata, dengan mengeja, maka jangan khawatir karena sesungguhnya lahu ajron katanya. Baginya 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu atas kesabarannya, dan yang kedua atas kesungguhannya untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sekalipun harus terbata-bata, sekalipun harus dengan mengeja, sekalipun harus dengan tidak lancar, gitu. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kemudian keutamaan yang lain di sini dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Iqra'ul Qur'an, innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an, wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, faman dakhala fihi fahuwa amin, wa man ahabbal Qur'an falyabashar." Ya, bahwasanya di sini dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, bacalah Al-Quran.
Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Menghayati di sini bisa diartikan yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang menjaga hafalan Al-Quran, serta mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, maka barang siapa yang masuk di dalamnya maka ia akan aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabshar, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka berilah kabar gembira. Yang perlu saya highlight di hadis ini adalah wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah. Maka layaknya sebuah jamuan, bagaimana kita bisa menikmati jamuan tersebut? Tentunya kita harus tenang saat memakannya, kita harus tidak tergesa-gesa, harus menikmati gitu. Maka sama halnya dengan Al-Quran. Jika kita ingin Al-Quran itu masuk sampai ke jiwa kita, maka hendaknya kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita tilawah Al-Quran, ketika kita menghafal, ketika kita menjaga hafalan, itu juga dengan perasaan yang bahagia, yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak segera ingin hafal, tidak segera ingin lancar gitu. Kita nikmati saja agar apa? Nikmat ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lain di sini bahwasanya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Qatadah, ia berkata, Su'ila Anas, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka ia pun menjawab, kanat maddan. Beliau membaca dengan mad, beliau membaca dengan panjang. Summa qara'a, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Lalu Anas membaca, mencontohkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Anas menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Ya, di sini pada hadis ini bisa kita eh, tarik juga bahwasanya dalam membaca Al-Quran kita itu juga tidak bisa sembarangan. Karena sejatinya belajar Al-Quran itu seharusnya dengan cara talaki. Talaki itu apa? Talaki itu dengan bertatap muka, bertemu dengan gurunya. Dan perlu kita perhatikan juga di sini bahwasanya kita tidak bisa sembarang dalam memilih guru Al-Quran. Ya, sebisa mungkin kita memilih guru Al-Quran itu adalah guru yang bersanad, yang nyambung bacaannya kepada Rasulullah. Ya, karena apa? Kalau misalnya ternyata guru kita itu tidak bersanad, maka khawatir nanti bacaan yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Oke, jadi seperti panjang pendeknya, kemudian dengung-dengungnya, makhorijul hurufnya, itu juga khawatir tidak sama seperti yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yang para sahabat ajarkan kepada para tabi'in, tabi'in diajarkan kepada para murid-muridnya, sampai nyambung kepada guru-guru kita. Begitu. Baik, dan yang terakhir di sini salah satu matanya dari Ibnul Jazari, beliau adalah salah satu ulama tajwid, okay? Di matanya beliau menuliskan bahwasanya wal akhlu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana akimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Bahwasanya di sini mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib, dan barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'an maka ia berdosa. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan bacaan tajwid, wahakada minhu ilaina wasala, dan demikianlah Al-Quran sampai kepada kita, yaitu dengan bacaan tajwid. Makanya tadi masih nyambung dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya dalam
belajar Al-Quran, dalam membaca Al-Quran itu hendaknya kita memilih guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Oke. Dan yang perlu kita tekankan juga di sini bahwasanya mungkin ada sebagian dari kita yang masih belum membuka hati, bahwasanya mereka merasa bahwasanya saya sudah bisa kok baca Al-Quran, sudah lancar gitu. Tapi ya, wallahu alam, apakah bacaan Al-Quran itu sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan? Apakah sudah sesuai dengan ilmu tajwidnya? Nah, ini yang perlu kita apa ya untuk bisa sadar diri begitu. Ya, karena naudzubillah kalau ternyata di sini kalau misalnya kita membaca Al-Qur'annya tidak sesuai dengan tajwidnya, dengan hukum ilmu tajwidnya, maka aci banget ya, ia berdosa gitu. Jadi bagi kita yang mungkin kita bisa self assessment melakukan penilaian terhadap diri kita bagi yang bacaan Al-Qur'annya masih dirasa belum sesuai dengan tajwidnya, masih ngasal sekedar lancar, atau ada yang sebagian dari kita yang mungkin baca Al-Qur'annya itu masih membaca huruf Latinnya. Nah, itu perlu untuk kita segera mencari guru yang bisa mengajarkan kita bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setidaknya ada usaha dari kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, berikutnya. Sebenarnya banyak sekali untayan nasihat-nasihat yang disampaikan terkait Al-Quran. Di sini yang perlu saya sampaikan, saya ingin sedikit berbagi kisah terkait belajarlah Al-Quran dengan cinta. Jadi dulu ada seorang santri yang menuntut ilmu di Yaman. Itu masih pada zamannya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi seorang santri ini dari Indonesia, beliau menuntut ilmu di Yaman. Kemudian setelah 4 tahun beliau menuntut ilmu, tiba-tiba beliau menghadap kepada Habib Abdullah. Beliau berkata kepada Habib Abdullah bahwasanya, wahai Habib, saya sudah nggak sanggup lagi, katanya dia. Saya sudah nggak sanggup lagi, saya mau pulang saja ke Indonesia. Ya. Kemudian Habib Abdullah menanggapi, kenapa? Kenapa kok mau pulang? Ada apa? Si santri tersebut menjawab bahwasanya, bebal otak saya Habib. Saya itu sudah mencoba menghafal tapi nggak hafal-hafal. Sudah setengah mati menghafalkan Al-Quran tapi nggak hafal-hafal. Jadi saya mau pulang saja, kata si santri itu. Kemudian Habib Abdullah berkata kepada santri tersebut, tunggu dulu, sabar, jangan langsung pulang. Terus santri tersebut menanggapi, sudah Habib, saya sudah cukup bersabar selama 4 tahun ini. Tapi saya sudah nggak kuat karena nggak hafal-hafal, santri tersebut. Kemudian Habib Abdullah meninggalkan santri tersebut, masuk ke dalam biliknya, dan beliau kembali dengan membawa surat-surat. Jadi di zaman tersebut zaman masih belum seperti saat ini. Kalau saat ini mungkin sudah dengan mudahnya ya, kita bisa saling bertukar kabar dengan orang yang jauh di sana. Tapi kalau misalnya di zaman dahulu kan tidak seperti itu. Jadi ketika ada santri yang belajar di luar negeri itu masih dengan cara bersurat gitu, bersurat dari Indonesia ke Yaman. Dan surat tersebut di zaman itu tuh tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan, tapi dikeep dulu, disimpan dulu sampai sudah 15 tahun santri tersebut menuntut ilmu, barulah si surat ini nanti diberikan kepada santri yang bersangkutan. Nah, ketika santri tersebut sudah merasa nggak kuat tadi 4 tahun menghafal, katanya nggak hafal-hafal, akhirnya Habib Abdullah ini mengeluarkan surat-surat yang dikirimkan untuknya dari Indonesia, diberikanlah kepada santri tersebut. Kemudian Habib Abdullah berkata, sebentar dulu, saya tes dulu. Bagaimana sih kemampuanmu dalam menghafal, dalam menuntut ilmu? Kemudian diberikanlah surat-surat tersebut, kecuali satu surat yang nggak diberikan oleh Habib Abdullah.
Nah, selepas semua surat-suratnya dibaca, satu surat itu Habib Abdullah bertanya kepada santri, ini suratnya siapa? Santri tersebut menjawab, oh itu surat dari ibu saya, Habib. Oke, sekarang bacalah. Kemudian santri tersebut membaca surat yang dari ibunya tersebut. Dibaca, ya, selepas membaca, Habib Abdullah bertanya, gimana? Sudah dibaca? Sudah, Habib. Oke, sekarang coba ditutup suratnya eh, dan ditanyakan. Habib Abdullah bertanya kepada santri tersebut, apa isi dalam suratnya tersebut? Nah, kemudian si santri menjawab, bahwasanya ini surat dari ibu saya, Bib. Ibu saya berpesan bahwasanya saya harus belajar dengan benar, gitu. Kemudian ayah saya habis membeli mobil, adik saya baru saja dapat kerja dan seterusnya. Isi yang ada di dalam surat itu, santri tersebut bisa menjelaskan secara lancar dan lengkap. Nah, kemudian Habib Abdullah menanggapi, lah itu baca surat satu kali kok bisa langsung lancar menjelaskan isi suratnya. Katanya tadi otaknya sudah bebal, nggak bisa nggak hafal-hafal gitu. Santri tersebut pun juga tidak berkutik, nggak bisa menjawab. Kenapa kok bisa demikian? Santri tersebut nggak bisa jawab. Akhirnya Habib Allah menasehati santri tersebut. Beliau berkata bahwasanya apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Sebab ketika engkau membaca surat dari ibumu itu dengan perasaan gembira, dengan cinta. Ini ibumu. Coba jika engkau membaca syariat Nabi Muhammad SAW dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang bangga juga, maka niscaya engkau akan sekali baca pasti langsung hafal. Nah, ini juga sama halnya dengan Al-Quran, ya, ataupun belajar ilmu yang lain. Kalau kita tidak melibatkan cinta, maka akan sulit bagi kita untuk bisa menyerap apa yang diajarkan tersebut. Tapi kalau kita melibatkan hati kita melibatkan cinta di dalamnya, menghadirkan cinta di dalamnya, maka proses pembelajarannya itu akan terasa menyenangkan dan ilmu yang diajarkan pun akan lebih mudah untuk bisa kita pahami. Ya, itu terkait salah satu kisah ya, yang dikutip di sini dari salah satu tulisan seorang. Hmm, baik, kemudian yang berikutnya di sini. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di dalam salah satu ceramah beliau, beliau pernah menyampaikan tentang Al-Quran juga, bahwasanya salah satu ulama, Imam An-Nawawi, beliau menukilkan ijma ulama bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Bahkan ia mengatakan juga bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah zikir yang lebih utama daripada tahlil, ia lebih utama juga dari tasbih, ia lebih utama juga dari istighfar, dan lebih utama dari zikir-zikir lainnya. Dan di sini Syekh Said Ramadan Al-Buti menambahkan bahwasanya eh, kunci agar jiwa dan raga kita itu bisa lapang, yaitu adalah adanya keterikatan dengan kitab Allah, adanya keterikatan dengan Al-Quran. Dan keterikatan ini salah satunya bisa didapatkan dengan apa? Yaitu dengan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwidnya, ya, ya, dan untuk mencapai cara baca Al-Quran dengan baik dan benar itu tentunya dengan talaki kepada guru-guru Al-Quran yang punya sanad. Ya. Kemudian keterikatan dengan Al-Quran juga bisa didapatkan dengan apa? Dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, serta dengan senantiasa membacanya, dengan memperhatikan adab-adabnya. Jadi tidak sembarang ketika kita tilawah, jadi berwudhu dulu, kemudian menutup aurat dulu, sunahnya lagi kalau misalnya menghadap kiblat dan seterusnya. Dengan memperhatikan adab-adabnya itu. Maka kalau kita sudah terikat dengan
tiga poin tadi, kita sudah terikat dengan Al-Quran, maka Allah akan hilangkan kegundahan dan kegelisahan di dalam hati kita. Dan ini mungkin banyak kisahnya, nggih, yang bisa sangat dengan mudah kita saksikan di zaman sekarang adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya, kita banyak saksikan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana penderitaan mereka, tapi karena kedekatan, karena keterikatan mereka dengan Al-Quran, sekalipun kondisi yang sedemikian hancurnya itu, mereka tetap tenang menghadapi. Masya Allah, karena ya di samping karena keimanan juga, keimanan mereka yang sangat kuat, luar biasa, ditambah dengan keterikatan dengan Al-Quran, maka tidak ada kegundahan dan kegelisahan yang dirasakan. Nah, itu salah satu untayan nasihat dari salah satu syekh ulama Syria. Dan ini banyak sekali tentunya ibu-ibu, mbak-mbak terkait nasihat-nasihat lain yang bisa kita dapatkan terkait Al-Quran. Ya, dari membaca sirah-sirah, dari membaca kisah para kaum salaf dengan Al-Quran itu banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya sesungguhnya. Dan mungkin tidak bisa juga saya sampaikan di sini semuanya, ya. Jadi saya hanya mengambil dua ini saja. Baik, berikutnya. Setelah kita tahu bagaimana sebenarnya tips bagi kita agar kita itu bisa istiqomah bersama dengan Al-Quran, maka di sini saya merangkumnya menjadi 5, nggih. Yang pertama tentunya kita harus luruskan niat kita. Kita harus luruskan untuk apa kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena na'udzubillah ya, mungkin ada sebagian dari kita yang mau membaca Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran hanya untuk kepentingan yang lain. Hanya untuk mungkin na'udzubillah ada yang belajar Al-Quran itu karena biar ada bekal untuk bisa mencari nafkah, ya, dengan cara mengajarkan Al-Quran, ngelesi Al-Quran, dan lain-lain. Atau mungkin ada yang belajar Al-Qurannya hanya pengen dapat ketenaran, biar terkenal. Ya, na'udzubillah. Jadi untuk kita bisa istiqomah dengan Al-Quran ini harus benar-benar kita tata niat kita luruskan niat kita hanya karena Allah, bukan untuk yang lain-lain. Untuk yang lain-lain itu mungkin bonusnya, tapi tetap niat utamanya adalah hanya karena Allah. Ya. Kemudian tips yang lainnya agar kita bisa istiqomah untuk bersama dengan Al-Quran adalah kita harus bisa tetapkan target. Bagi yang saat ini masih di tahap tilawah membaca, kita tetapkan target kita. Dalam kurun waktu sekian kita harus bisa khatam, atau yang menghafal juga demikian, dalam satu hari harus bisa hafal sekian ayat dan lainnya. Ya, jadi harus ada target, karena kalau tidak ada target, maka ketika futur sedikit bisa jadi nanti kita jauh, kita lalai untuk bisa dekat-dekat lagi sama Al-Quran gitu. Kemudian yang berikutnya adalah harus punya komitmen yang kuat. Kalau katanya peribahasa ya, where there is a will, there is a way. Jadi kalau misalnya kita punya kemauan, maka pasti ada jalan. Jadi kalau kita punya komitmen yang kuat, kita punya kemauan yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita punya kemauan untuk bisa menghafalkan Al-Quran, kita punya kemauan untuk bisa lancar uh, Al-Quran, maka kemauannya harus kuat, tekadnya harus kuat. Yang berikutnya, kita juga harus mencari komunitas. Ya, komunitas-komunitas di sini harapannya adalah untuk saling menyemangati satu sama lain, saling mengingatkan di saat kita futur, ada teman kita, ada kawan kita yang bisa membangkitkan semangat kita lagi, agar bisa bangkit, bisa semangat lagi untuk bersama dengan Al-Quran. Ya, dan komunitas di sini untuk saat ini banyak sekali bisa kita jumpai, baik itu offline maupun online. Sudah banyak sekali pegiat-pegiat Al-Quran, pejuang-pejuang Al-Quran, baik itu dari komunitas tahsin, komunitas tahfidz, komunitas tarjim, ya, dan lain-lain.
harus punya kawan yang sama-sama punya misi yang sama, yaitu dekat dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, tips istiqomah yang lainnya yaitu tentunya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, semoga Allah memperbanyak bekal sabar kita untuk kita ini bisa dekat-dekat dengan Al-Quran. Oke, jadi itu tadi. Dan ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh guru kami, oleh Ustadz saya waktu di Ma'had Ahlul Quran Surabaya. Beliau Ustadz Muhammad Bayu bin Maknun berpesan ya bahwasanya jangan harap kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa ada usaha untuk terus semangat belajar secara talaqti. Karena dengan bimbingan yang istiqomah, maka semua akan terasa mudah. Jadi memang belajar Al-Quran itu perlu istiqomah, perlu bimbingan, perlu kesabaran, dan tentunya harus semangat. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Richard Syawal sudah sampai mana ngaji Al-Quran kita ini. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan, tapi semoga dari sedikit itu ada yang bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga dari yang sedikit itu bisa menambah lagi semangat kita untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran dan membawa jiwa Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Mbak Yuni selaku moderator. Oh, terima kasih Ustazah Nagila atas materi dan tausiahnya yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk teman-teman Karimah semuanya, apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand. Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan Bu Yuwin. Iya, alhamdulillah dalam saya. Maaf lahir batin juga. Saya pikir Mohon maaf lahir batin, kajiannya Ibu. sudah buyar, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat selalu Ustazah. Panjang umur. Alhamdulillah. Ini Allah. Saya nggak tanya, Ustazah cuma mau ini aja. Ya, alhamdulillah. Dan Insya Allah ya, sangat ini. Ya, memang ketika Ramadan kemarin tuh banyak doa yang saya utamakan itu doa supaya tetap terikat pada Al-Quran. Karena memang kebiasaan ya dari dulu itu setelah Ramadan vibes-nya sudah berubah gitu, Syawal sudah mulai berubah lagi. Jadi kemarin itu pas Ramadan memang doa khususnya tuh minta kepada Allah supaya tetap hati ini diikat dengan Al-Quran. Ya alhamdulillah masih bisa terjaga, targetnya sama seperti kemarin waktu Ramadan. Jadi memang dimulai supaya kita tetap menjaga vibes Ramadan itu ya. Jadi puasa puasa Syawalnya ini kan dituntaskan juga. Jadi itu kita kita sendiri sih, dari kita sendiri juga dan niat itu insya Allah dimudahkan untuk baca Al-Quran. Cuman yang belum ini memulai menghafal lagi nih Ustazah. Jadi jadi saya biasakan dulu membaca yang istiqomah gitu ya, mungkin sehari 2 juz kayak gitu, mungkin nanti akan ditambah sampai memang kita terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran itu sehingga seperti niru ini anak-anak untuk tahfidz itu kan dulu sehari 10 juz gitu kan, tiap 3 hari khatam, tiap 3 hari khatam, baru setelah itu menghafal. Ini saya mencoba yang kayak gitu biar gitu saja. Jadi itu saja, makasih hari ini. Semoga tiap pekan, tiap Rebo ya kita bisa ketemu lagi untuk
saya. Like ya? Ini Masya Allah, tabarakallah. Ya, Alhamdulillah Bu. Masya Allah kalau semangatnya begitu ya Bu Iwin. Semoga ini juga bisa nular ke yang ada di sini. Jadi untuk senantiasa menjaga vibes Ramadan itu biar terus terbawa sampai di bulan-bulan yang lain. Terlebih juga dengan Insya Allah. target-targetnya semoga tidak menurun di saat Ramadan. Kemudian di bulan-bulan yang lain juga tetap seperti itu. Ya. Bahkan jauh lebih meningkat. Insya Allah. Oke Bu, Insya Allah. terkait yang tadi menghafal juga, Masya Allah. Oke, tidak apa-apa pelan-pelan. Mungkin bisa dibangkitkan lagi juga Bu. Ya, sambil lalu pelan-pelan selain menjaga target tilawah juga target murojaah serta menambahnya. Insya Allah. Ya, Ya. Ustazah. Insya Allah Bu, setelah ini akan diaktifkan lagi untuk tahsin hari Rabu malamnya. Mungkin nanti eh, yang ada di sini, baik yang sebelumnya sudah pernah tahsin dengan saya ataupun yang baru pertama ini ikut kajian bersama saya, boleh kalau misalnya nanti mau bergabung di tahsin online-nya tiap Rabu malam. Nanti bisa langsung hubungi saja kontaknya. Bisa langsung ke saya ataupun melalui Sobat Karima juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. khusus Ustazah, saya mohon maaf lahir batin sama teman-teman yang lain. Semoga kita selalu istiqomah, Ustazah. Kemarin itu Ustazah, kita sedang semangat-semangatnya belajar. Terputus, hilang lagi Ustazah. Nggih. Ini karena kita baru tahap belajar, mungkin semangat-semangatnya hilang lagi Ustazah. Ini mungkin dengan keadaan Ustazah kita juga tidak bisa maksakan Ustazah. Nggih. Nah, yang saya tanyakan Ustazah, kita kan mengikuti one day one juice Ustazah, nggih. Tapi tidak ada yang apa istilahnya menyimak tanpa mahat. Nah, kita seperti ini baru-baru belajar itu bagaimana itu Ustazah? Itu aja Ustazah, nggih, nggih. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni ini saya izin langsung nanggapi ya Mbak. Nggih, Waalaikumsalam. Sebelumnya saya juga mohon maaf lahir batin Bu Mulyani dan keluarga. nggih, Semoga nggih sehat-sehat Ustazah. selalu Ibu. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ya, terkait tadi pertanyaannya one day one juice. Sedangkan posisinya masih di tahap belajar. Bagaimana kalau misalnya ikut program one day one juice tapi tidak ada yang menyimak apakah sudah benar atau tidak gitu ya Bu. Ya, ini saya jawab menurut saya ya Bu. Jadi Nggih, kalau misalnya kondisinya kan kita sudah belajar, artinya saat belajar itu kita sudah dapat ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, itu Bu nggih, yang bisa kita terapkan saat mengikuti program One Day One Juice. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar mendengung, nah coba yang sudah kita pelajari terkait bacaan dengung. Nah, misalnya itu juga kita praktekkan saat mengikuti program One Day One Juice. Itu. Kalau misalnya eh, selama tilawahnya ternyata masih ada yang miss, ada yang belum sempurna, belum tepat, bagaimana, nggih? Wallahu a'lam ya. Kalau menurut saya yang penting kita itu sudah berusaha sebaik mungkin mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, terlepas dari benar salahnya. Kalau kita sudah usaha dengan maksimal, ya, wallahu a'lam kita serahkan kepada Allah. Yang tidak, yang kurang benar itu, Bu, kalau misalnya kita tahu kita masih belum
lancar, kita belum bisa membaca dengan baik dan benar dan tidak mau usaha. Kalau kita sudah usaha untuk belajar memperbaiki cara bacaan Al-Quran kita, tapi kita juga masih belum lancar-lancar juga, maka insya Allah itu sudah tercatat tadi sebagai yang wayatata ta'ufi, ya, tetap akan dapat pahalanya dengan syarat tetap eh, belajar lagi, terus mencoba lagi sampai akhirnya bisa. Mungkin itu nggih Bu Mulyani. Jadi kalau misalnya memang Nggih tidak Ustazah. memungkinkan untuk ada yang menyimak, ya kita Nggih. coba sedikit sedikit demi sedikit praktekkan saja Bu apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru Nggih. kita. Nggih. Nggih Ustazah. Nggih. Makasih banyak Ustazah. Sami-sami Ibu. Nggih. Nggih. Terima kasih Bu Mulyani atas pertanyaannya. Nggih. Nggih, Ada sama-sama. Nggih, Ustazah. dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan mumpung masih ada waktu. Atau saya menunggu, saya juga mau bertanya Ustazah. Boleh Mbak, silakan Mbak ini. Eh, Bagaimana cara mengatasi rasa was-was pada saat kita membaca Al-Quran? Misalnya seperti apa ya, kayak takut atau ragu-ragu ketika pengucapan atau pelafalannya, misalnya tajwidnya atau tartilnya itu kurang pede gitu, Ustazah. Baik, Insya Allah. Terkait rasa was-was saat membaca Al-Quran ya Mbak. Iya, Ya, yang perlu saya tanggapi yang pertama, kita juga harus hati-hati dengan perasaan was-was ini, ya Mbak Yuni. Karena sejatinya perasaan was-was itu adalah dari setan, itu bisikan setan untuk ya tugasnya setan untuk mengganggu manusia kan. Buka pintunya, nggih. Tutup lagi saya. Jadi ketika bagaimana caranya mengatasi rasa was-was tersebut ketika hadir perasaan was-was, maka yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan eh, berdoa kepada Allah, bertawud ya, berlindung dari godaan setan. Kita coba ini lagi dan mencoba untuk fokus lagi, Mbak. Terus kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah, berzikir agar rasa was-was itu tidak selalu muncul, khususnya ketika membaca Al-Quran. Kalau misalnya di saat ya jadi mengatasi was-was itu memang harus dipaksa Mbak ya ini kalau misalnya posisinya tadi kita sudah belajar Al-Quran kemudian sudah berusaha untuk tahsin Al-Quran tapi rasa was-was itu masih kerap kali muncul maka kita harus paksa abaikan saja rasa was-wasnya terabas. Nah, udah kita fokus saja dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari terkait Al-Qurannya itu. Terkait misalnya sudah pernah dapat tentang makhrajul huruf, huruf-hurufnya sudah dibenarkan, sudah pernah dapat bagaimana cara melafalkan huruf hamzah, bagaimana cara melafalkan huruf shin, bagaimana cara melafalkan huruf bot. Kemudian masih aja was-was saat membaca, ini shinnya sudah betul tidak ya, ini botnya sudah betul dari bagian samping lidah atau tidak ya, dan lain-lain itu sudah kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk singkirkan aja Mbak perasaan itu. Jadi ketika kita sudah membaca, sudah fokus saja dengan Al-Quran. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah
dibawa-bawa lagi perasaan khawatirnya itu. Hmm, terima kasih, Ustazah. Untuk teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Ini di kolom chat ada yang bertanya, Ustazah. Saya bantu bacakan. Oh, sebelumnya ada sapaan dari Ustazah Dinta ya ini. Masya Allah, kesempatan emas ini ditasin langsung dengan Ustazah Dila. Yang kedua, ini baru pertanyaan dari Mbak Ana. Alhamdulillah diberi kesempatan join walau tidak full izin bertanya dan mohon informasi Ustazah forum sejenis untuk belajar Al-Quran untuk laki-laki atau bapak-bapak. Baik, eh, untuk yang Ustazah Dinta, Masya Allah, Ustazah Dinta, semoga sehat-sehat juga Ustazah. Baik, untuk pertanyaan yang terkait forum sejenis untuk belajar Al-Quran untuk laki-laki atau bapak-bapak gitu. Baik, Bu Ana, ini sebenarnya banyak Bu forum tahsin untuk bapak-bapak. Ada yang online, ada yang offline. Kalau yang online itu, kalau yang saya tahu, bisa nanti melalui Anafi, Bu. Nanti kalau mau, saya bisa berikan kontaknya. Itu pengajarnya ada yang ustadz, ada yang ustazah. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa untuk bapak-bapak. Tuh, kalau misalnya yang offline, ini karena domisili saya di Madura, di Pamekasan, saya belum banyak tahu terkait tempat-tempat offline untuk bisa tahsin Al-Quran. Gitu. Kalau yang eh, akhwat mungkin ada beberapa informasi, tapi kalau untuk yang ikhwan, untuk yang bapak-bapak saya belum tahu, Bu. Jadi kalau misalnya mau nanti bisa saya berikan yang online, itu juga sama di bawah bimbingannya Ustadz Muhammad Baidun Makmul. Nanti bisa saya berikan kontaknya. Mungkin itu. Itu ya Bu Ana. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Zainab. Terima kasih ilmunya Ustazah Dila. Masya Allah izin bertanya Ustazah, jika kita ngajar tapi belum bersanad bagaimana gitu Ustazah? Baik, ini terkait bersanad atau tidaknya, guys. Jadi memang afdolnya kalau misalnya belajar dan mengajarkan Al-Quran itu pada guru yang sudah bersanad, Mbak. Itu setahu saya. Jadi kalau misalnya ternyata kita belum bersanad, ya, kalau posisinya sebagai pengajar, mungkin kita bisa ini ambil syahadah, ya, ambil sertifikasi. Kan kalau sekarang itu sudah banyak metode-metode mengajarkan Al-Quran. Dan dari metode-metode tersebut juga sudah banyak yang menyediakan tes syahadah. Apakah sudah bisa untuk mengajarkan Al-Quran atau tidak, gitu. Dan biasanya di metode-metode itu pasti ada guru yang sudah bersanad. Jadi kalau misalnya kita ambil syahadah di situ, maka secara tidak langsung kan kita juga akan belajar dulu ke guru yang sudah bersanad tersebut. Gitu. Jadi sekalipun mungkin di tahapnya kita belum punya sanadnya, tapi karena kita sudah pernah belajar ke guru yang bersanad dan sudah dirasa, sudah dapat syahadah, sudah dirasa mampu untuk bisa mengajarkan, maka insya Allah itu tidak masalah. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika kita belum pernah ambil syahadah, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mengajarkan Al-Quran. Ya, itu yang sangat dikhawatirkan. Karena apa? Kita belum tahu apakah bacaan Al-Quran itu sudah baik dan benar. Terus kita mau mengajarkan. Nanti kalau misalnya ternyata
bacaan Al-Quran kita itu ternyata belum, masih ada yang belum sesuai, kita ajarkan nanti jadinya berkelanjutan tidak sesuainya tersebut. Jadi memang afdolnya, baiknya kalau misalnya mau ke tahap mengajar itu kita sudah pernah belajar ke guru yang bersanad. Itu jawaban saya Mbak Zainab. Wallahu a'lam ya. Seperti itu untuk Miss Zainab. Apakah sudah jelas? Oh iya, terima kasih Ustazah bilangnya. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman semua yang mau ditanyakan? Sudah, saya mau tanya satu lagi ya. Ya terkait dengan syahadah itu, misalkan, nah ini kalau ditalaki gimana gitu? Kayaknya kita sudah bertahun-tahun bersama dengan Ustazah. Nah, Oke, Bu Iwin. Aslinya Bu, bisa kalau misalnya mau ambil syahadah itu langsung ke Ustadz Bu. Ke Ustadz ya Makmun. ke Ustadz G. nggak berani kalau ke Ustadz. Kalau Nah, ke Ustazah nggak bisa. saya belum dapat mandat Bu untuk bisa memberikan syahadah. Jadi kalau syahadat Ya talaki kalau ini di depan langsung ke Ustadz, Ustadz dulu Bu. ya. Kalau di depan Ustadz Baidun kayaknya sudah ngepir duluan nih, nggak berani. Ya, jadi Nah, itu itu ya sebenarnya mungkin ya. Misalkan kalau kita ambil syahadah umi tapi ngajarnya pakai talaki nggak bisa Ustazah ya. Nggak pas. misalnya ngambil syahadah umi terus ngajarnya talaki. Talaki itu kan sebenarnya ini Bu. Metode talaki itu kan bukan metode yang terstandar seperti umi. Maksudnya maksud saya kalau umi itu kan misalnya ada ketentuan ya terkait cara menjelaskan tajwid terkait gunnah itu bagaimana sudah saklek gitu Bu. Ada nadanya, kemudian contoh-contohnya kan itu sudah saklek. Tapi kan kalau talaki ini aslinya kita bebas Bu, mau ngajarnya seperti apa, mau prakteknya pakai nada yang mana, yang penting yang ditekankan untuk metode talaki di sini adalah kesesuaian antara huruf-hurufnya serta sifat-sifatnya itu. Ya, apa, terkait tajwidnya, dengung tidak dengungnya. Kalau misalnya cara ngajarnya kan sebenarnya bebas ya tergantung pengajarnya. Jadi kalau misalnya ternyata ambil syahadahnya Umi, kemudian ngajarnya talaki, mungkin ini jawaban saya adalah tidak apa-apa, cuma nanti jatuhnya me, apa, menduakan metode yang diambil syahadahnya. Jadi kan harapannya memang ngambil metode Umi itu untuk bisa menyebarkan lagi metode Uminya, begitu ya Bu. Ya, ya Ustazah. Cuman memang eh, ya Allah a'lam. Kenapa ketika beberapa kali saya mengikuti beberapa metode itu nggak nyambung-nyambung. Kalau pas sama Ustazah Dila kok langsung nyantol gitu kenapa? Ya, Allah ya. Eh, Insya Allah Bu. Pas mungkin Ustazah Dila sabar itu sama emak-emak kayak gitu. Amin ya Sangat sabar Allah. sekali. Jadinya bisa masuk gitu. Jujur saja karena saya pernah ikut talaki, kemudian ikut apa dulu ikro ya waktu masih zaman-zaman dulu itu, kemudian ikut ke eh, satu lagi banyak 4 kali saya itu ikut. Itu namanya tajwid itu kok nggak nyambung-nyambung gitu loh di kepala tuh. Maksudnya tuh tahu tapi nggak bisa menghafalnya itu ini namanya ini tadi ini atau ini gitu nggak bisa nyambung ya alhamdulillah ya qadarullah ketemu sama Ustazah dipertemukan oleh Allah ya saya itu ternyata kok bisa ya saya kok tiba-tiba bisa gitu loh saya itu bilang kayak gitu misalkan sendiri gitu jadi kayak amazed gitu oh, ternyata meskipun seusia saya pun tuh sebenarnya bisa menghafal eh, nama tajwid gitu terus ini hukum-hukumnya seperti ini gitu ya
ternyata masih bisa. Ya mungkin memang saatnya ini gitu. Allah membukakan tidak pikiran saya ketika bersama dengan itu aja sih. Jadinya ya pengennya menularkan itu juga ke pembinaan gitu. Sini. Masya Allah, tabarakallah. Betul, Bu Iwin. Ini sudah timingnya sebenarnya. Jadi setelah perjalanan panjang berganti-ganti metode, ya berarti ini waktu yang pas menurut Allah untuk Bu Iwin bisa menyerap ilmunya dengan baik, dengan mudah, dengan lancar. Alhamdulillah. Dan tentunya itu atas bimbingan Allah ya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu Iwin untuk pertanyaannya. Sama Mbak. eh ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Apa boleh saya lagi, Ustazah mau tanya? Boleh Mbak, silahkan. Ya, sebenarnya kalau ketika Ramadan itu dikatakan hatam itu kan 30 juz ya. Tapi misalnya kita setiap harinya di luar Ramadan tuh udah ngaji. Setiap hari udah ngaji. Misalnya udah nyampe juz 7. Kemudian masuk Ramadan itu apakah harus mengulang juz 1 atau tetap melanjutkan juz 7 tadi sampai juz 30 atau gimana ya, Ustazah? Baik, ini kalau menurut saya Mbak, sebenarnya kan tidak ada ketentuan ketika masuk bulan Ramadan itu tilawahnya harus dari juz 1 atau dari awal. Jadi, kalau menurut saya, dilanjutkan saja ketika sebelum Ramadan sudah masuk juz 7, kemudian masuk satu Ramadan, ya lanjutkan saja juz 7 itu sampai selesai. Kan nanti akan nyambung lagi, Mbak. Kan harapannya ketika kita hatam pun tidak sudah hatam satu kali terus berhenti, kan tidak seperti itu. Tapi akan terus diulang lagi, begitu seterusnya. Jadi tidak Hmm. masalah Mbak, dilanjutkan saja dari juz 7 lanjut ke 8 sampai nanti ke depan lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Karena kan saya kan eh, biasanya kan one day one juice gitu kan Ustazah. Jadi pokoknya pas gitu. Tapi mungkin karena terpotong halangan-halangan juga gitu. Jadi pengennya mulai dari awal. Yang biasanya seperti itu. Oke, Iya, Mbak. Jadi memang tidak ada terima ketentuan kok, kasih. Mbak. Kalau harus dimulai dari awal atau Iya. seperti apa. Tapi beda halnya kalau misalnya pengen punya target ya, pengen jelas gitu. Oke, Ramadan ini mau hatam 3 kali. Jadi kan boleh sebenarnya sebenarnya boleh juga misalnya dimulai dari juz 1 sampai selesai targetnya nanti setelah Ramadan dilanjutkan untuk yang tilawah yang sebelum Ramadan. Cuma kalau menurut saya di Ahsan sudah dilanjutkan saja dari yang juz 7 tadi sampai selesai toh ujung-ujungnya juga akan nyambung terus berkesinambungan sampai selesai gitu. Terima kasih. Masih ada waktu 5 menit lagi teman-teman. Ya, sepertinya kalau kita berbicara tentang Al-Quran itu eh, ini Mbak Yuni, apa ya? Hari ini diingatkan apa nah ya namanya keimanan kan biasanya naik turun ya Mbak. Jadi bisa jadi mungkin saat ini belum terbersit karena mungkin keimanan kita sedang dalam kondisi prima, semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran juga dalam kondisi yang baik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika kita mengalami kendala ataupun futur. Kok nggak semangat lagi ya Al-Quran? Nah, itu biasanya yang banyak muncul-muncul, Mbak. Jadi, ya, mungkin harapannya malam ini memang semoga
kondisi keimanan kita, kondisi interaksi kita dengan Al-Quran masih dalam kondisi baik dan terus baik. Jadi tidak kita jumpai kendala-kendala untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Iya, biasanya karena udur lama seminggu itu kan jadi timbul rasa rindu ya. Itu Rindu. bisa jadi karena kebiasaan terus harus ditinggalkan karena uzur Betul. akhirnya timbul rasa rindu seperti itu. Baik, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas nih Mbak Yuni. Sudah mau menunjukkan pukul 9 malam. Bagaimana Ustazah? Tidak apa-apa Mbak, Ampakan mungkin dan dicukupkan disampaikan lagi? saja. Ya, mungkin sebagai penutup saja di pertemuan kali ini bagi semoga ya kita semua di sini eh, senantiasa Allah jaga keimanannya, senantiasa Allah jaga semangatnya untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah, khususnya dengan jalan Al-Quran. Dan sangatlah kita memohon kepada Allah, semoga tirakat-tirakat kita ini, semoga apa yang kita kerjakan ini kelak bisa menjadi pemberat amal baik kita, dan semoga kita semua ini kelak bisa tercatat sebagai para sahibul Quran yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Ya, tetap semangat untuk kita semua dan kepada ibu-ibu, mbak-mbak, semoga dimanapun kita berada senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, izin menutup kajian pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman peserta Sobat Karima yang dirahmati oleh Allah. Semoga pertanyaan, semoga semua kajian yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ila bisa memberikan ilmu baru yang bisa kita terapkan insya Allah di setiap harinya. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi di acara kajian selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya izin menutup kajian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sazanila. Terima Kita kasih jadi juga Dindir. Jazakumullah khair, Sada Mbak Yuni. Kasih ya. Terima kasih banyak Ustazah. Ibu, sami-sami.